Baik, yang pertama dulu sudah kita bahas, tanda kiamat yang jauh adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman. Tidak ada Nabi setelah itu. Kalau sudah ada pengingkaran, perlawanan, maka Allah kiamatkan negeri ini. Nggak ada dikirim Nabi baru lagi. Kalau zaman-zaman sebelumnya dulu, zaman Nabi Nuh misalnya, ketika umat membangkang, umat melawan, umat mungkar, umat dimusnahkan, dikirim Nabi baru. Atau umatnya tidak dimusnahkan seperti zaman Nabi Ibrahim. Ketika umatnya membangkang, melawan, cuma perlawanan yang tidak membahayakan diri para nabi, dikirim nabi lain, kirim rasul yang lain. Sedangkan setelah dikirimnya Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, maka tidak ada lagi nabi lain. Kalau ada pembangkangan, sampai dihancurkannya semua alam semesta ini. Kemudian yang kedua, wafatnya Nabi Muhammad SAW artinya adalah sudah terputus hubungan antara langit dengan bumi dalam soal kewahyuan. Kalau sebelum-sebelumnya Allah menurunkan wahyu melalui Nabi Muhammad, maka dengan wafatnya Nabi Muhammad, wahyu tidak diturunkan lagi. Kemudian yang ketiga, insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Bulan terbelah karena yang pertama tantangan orang-orang kafir Quraisy yang menantang Rasulullah, mempertanyakan, benarkah engkau seorang nabi dan rasul? Jika benar, coba tunjukkan kemukjizatan, coba tunjukkan sesuatu yang ajaib yang tak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Belahlah bulan. Lalu Rasulullah pun meminta kepada Allah untuk dibelahkan bulan itu, ditunjukkan kepada semua orang. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Hari kiamat itu sudah dekat kalau Allah sudah memperlihatkan tanda terbelahnya bulan. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah inqiradus sahabatil kiram, berakhirnya atau habisnya masa kewenangan para sahabat yang mulia. Kewenangan maksudnya di sini kemampuan mereka mengurus umat, keterlibatan mereka mengurus umat Islam karena mereka orang-orang terbaik. Di dalam salah satu sabda Rasulullah SAW, iktadau bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Dalam riwayat ini disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Sunnah di sini maksudnya ikuti apa yang pernah aku lakukan, yang pernah aku katakan, yang pernah aku iyakan, aku benarkan, dan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat-sahabatku khulafaur rasyidin, atau yang pernah dikatakan oleh sahabat-sahabatku khulafaur rasyidin, atau yang pernah diiyakan atau disetujui oleh sahabat-sahabatku khulafaur rasyidin. Ketika tidak ada lagi mengikuti yang seperti itu, tidak ada lagi ikutan, tidak ada lagi keteladanan, itu pertanda Allah sudah memperdekat umat manusia dengan hari kiamat. Yang kelima, Fathu Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Nah, ini yang tidak terbaca semua hari itu. Penaklukan Baitul Maqdis ini sudah dilakukan 2 kali oleh umat Islam. Yang pertama di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi. Umar bin Khattab mengirim pasukan ke sana untuk mengusir orang-orang Romawi yang menduduki Baitul Maqdis atau Yerusalem, Palestina, Jordania dan kawasan sekitar. Jadi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab bukan menyerang orang Palestina, tetapi Palestina sudah lebih 100 tahun dijajah oleh orang-orang Bizantium, Romawi Timur. Hasil alam diambil, mereka dipekerjakan sebagai budak. Perempuan-perempuan mereka dan harta-harta mereka dirampas oleh Romawi Timur yang berpusat di Istanbul, Turki sekarang. Itu yang pertama, datang Umar bin Khattab bersama pasukan menaklukkan itu, membersihkan seluruh unsur-unsur Bizantium, termasuk unsur-unsur palang salib dan sebagainya. Maka berkembanglah Islam.
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa siapa yang menguasai dua poros dunia, maka dia akan menguasai dunia. Poros dunia pertama adalah Masjidil Haram, dan poros dunia yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Diperkuat oleh argumen ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua-duanya itu adalah tempat yang diberkahi. Tak ada tanah yang lebih mulia daripada kedua tanah itu. Tak ada tempat yang lebih utama dibandingkan dua tempat tersebut. Walaupun kita bilang Aceh tanah aulia, warisan para ulama, tapi hanya ditambah dalam kategorinya. Yang masuk dalam kategori itu hanya dua, Al-Haram dan Yerusalem atau Palestina. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Umar menguasai Masjidil Aqsa, makanya umat Islam menguasai dunia. Nanti setelah Spanyol jatuh, setelah kerajaan Andalusia jatuh, Baghdad jatuh 1295, itu Yerusalem rupanya sudah dikuasai lagi oleh orang Romawi, bukan lagi Romawi Timur, Romawi Barat. Romawi Barat itu pimpinannya Italia, itulah Roma sekarang. Yang ada pausnya itu pusatnya Romawi Barat. Kemudian di bawahnya ada Jerman, bersama Jerman ada Prancis dan Inggris. 4 negara waktu itu berkolaborasi membangun Romawi Barat. Mereka menguasai kembali Yerusalem dan Palestina karena umat Islam waktu itu sudah mulai lemah. Setelah perang salib, dalam masa perang salib, Nuruddin Az-Zanki mengangkat Salahuddin Al-Ayyubi untuk memimpin pasukan umat Islam melawan tentara Romawi, tentara Jerman, Prancis, Inggris, Italia. Dan umat Islam kembali menguasai dunia. Nah, tahun 583 Hijriah, umat Islam kembali menguasai Yerusalem, dan sekali lagi umat Islam menjadi penguasa dunia. Tidak lama, hanya 49 tahun, Palestina lepas lagi karena Inggris dan negara-negara sekutu kembali membombardir, menyerang kawasan Yerusalem, Jordania, Lebanon dan sebagainya. Lama dalam masa imperialis. Indonesia sedang dijajah oleh Belanda waktu itu, sehingga tidak berdaya sedikit pun untuk melakukan apapun terhadap Yerusalem. Sekarang Indonesia entah siapa yang jajah, yang penting nggak bisa melakukan apapun terhadap Yerusalem juga. Jadi sudah dua kali umat Islam merebut Yerusalem. Pertama di zaman Umar Al-Khattab, yang kedua di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, wasatut tadihul qudusu biidnillahi ala ma yadfaluhu mu'minun. Nanti orang beriman kembali akan menguasai Yerusalem yang ketiga kalinya. Hatta anna syajara wal hajara yantatiqu qailan, sampai-sampai pohon dan batu berbicara, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi warai, ta'al faqtulhu. Batu dan kayu itu berbicara, memanggil orang-orang Islam, wahai orang Islam, ini ada Yahudi bersembunyi di sini, maka bunuhlah dia. Tadi lupa saya sampaikan, setelah Inggris menguasai Yerusalem setelah 49 tahun dari masa kekuasaan Salahuddin Ayyubi, Inggris menguasai Yerusalem, dan praktis sejak tahun 1948 Yerusalem diduduki oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya berpencar di beberapa negara Eropa atas permintaan Theodor Herzl namanya.
dalam buku-buku selain nama itu juga disebut Benjamin Sheikh, disebut juga sebagai bapaknya negara Israel. Dia yang memiliki cucu bernama Michael Eisner, pemilik Walt Disney yang di Amerika itu. Beberapa bintang film dan sutradara terkenal di Amerika, serta anggota-anggota senat, anggota Kongres Amerika yang hebat-hebat itu, saya lupa namanya, itu semuanya cucu-cucunya Theodore Herzl. Theodore Herzl meminta kepada Ratu Inggris agar Yerusalem diserahkan kepada mereka, dan Ratu Inggris setuju. Sebelumnya Ratu Inggris menyerahkan Meksiko dan Argentina untuk orang Israel, untuk Theodore Herzl, dengan alasan di sana daerahnya makmur, hasil alam kaya, negaranya subur, ada emas, ada permata, tumbuh-tumbuhannya tumbuh dengan baik, hasil pertanian juga melimpah di Argentina dan Meksiko, karena waktu itu juga di bawah kekuasaan Inggris. Theodore Herzl tidak mau. Kami tetap menginginkan Yerusalem. Ada apa dengan Yerusalem sehingga sangat diinginkan oleh Theodore Herzl? Dia udah baca kitab. Dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Siapa yang menguasai poros dunia, poros bumi, dia akan menjadi penguasa dunia. Berkali-kali diingatkan oleh Ratu Inggris bahwa Yerusalem itu kawasan tanah gersang, bebatuan dan pasir, tak banyak pohon, sumber air pun sangat terbatas, tak ada hasil alam. Beda dengan Meksiko dan Argentina, semuanya ada melimpah. Tapi Theodore Herzl tetap nggak mau yang di sana. Kami mau yang ini saja, biar gersang. Kenapa mau gersang-gersang itu tadi? Dalam benak mereka, mereka percaya bahwa ini adalah tanah yang mulia, tanah yang diberkati. Makanya rugi sekali seandainya kita memiliki kesempatan untuk membela tanah mulia ini, kita tidak menggunakan kesempatan itu, baik dengan tenaga, dengan biaya, dengan doa, dengan pikiran, dengan apapun namanya. Kalau ada dikirim pasukan perdamaian ke sana, cepat-cepat bersedia untuk menjaga dan memelihara, melindungi tanah penuh berkah itu. Kalau ada yang minta sumbangan, sisihkan sedikit semampu kita untuk kepentingan pembelaan tanah yang mulia itu. Nah, nanti di akhir zaman, sekali lagi di akhir zaman, Allah akan memenangkan pertarungan umat Islam untuk menaklukkan Baitul Maqdis, untuk menguasai Yerusalem, mengusir orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bersembunyi ke dalam semak-semak, bersembunyi di balik pohon, di balik batu-batu besar, dan batu serta pohon pun akan memberitahukan kepada orang Islam tentang tempat persembunyian orang-orang Yahudi itu, illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Apa pohon gharqad? Nama pohon. Bapak Ibu yang berbahagia, pernah di reportase oleh Azam Izul Haq namanya. Dia pergi ke Yerusalem, pergi ke Tel Aviv. Dia video taman-taman kota yang ada di Israel. Dia seorang pebisnis. Di semua sisi kota Yerusalem itu sudah ditanami pohon gharqad. Pernah sekali hutan gharqad itu terbakar. 3 menteri dikerahkan oleh Presiden Israel untuk memadamkan api dan untuk menanam kembali pohon gharqad dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekali lagi, ada apa dengan pohon gharqad? Mereka meyakini pohon gharqad itu yang akan
melindungi mereka, atau sekurang-kurangnya kalau mereka bersembunyi di balik kerimbunan pohon karkat tidak akan memberitahukan kepada orang Islam tempat mereka bersembunyi, sedangkan pohon-pohon lain akan memberitahukan. Dumnan, segitu percayanya orang Yahudi kepada hadis-hadis Rasulullah. Kita berulang-ulang dikatakan oleh Rasulullah tentang hal-hal baik, nggak begitu peduli kita kan, maksudnya antara ya dengan tidak, sang-sangnya, sang-sangkon kan gitu. Tapi orang Yahudi percaya betul dia. Ketika Al-Quran mengatakan tanah Yerusalem tanah yang diberkahi, mereka berjuang habis-habisan. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan bahwa pohon-pohon lain dan batu akan menginformasikan tempat persembunyian mereka kecuali pohon karkat, mereka pun menanam pohon karkat secara besar-besaran agar mereka bisa bersembunyi di balik pohon-pohon tersebut. Masih ada lagi nanti, ada beberapa hadis-hadis Rasulullah itu diyakini oleh mereka dan diamalkan oleh mereka. Yang kita orang Islam sang-sangnya, sang-sangkon, maksudnya nggak penuh kita percaya kepada hadis itu. Mereka percaya sekali. Nanti akan kita bahas lagi, nggak mungkin kita bahas semua pada hari ini. Baik, ini yang kelima nih. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, cuma nggak habis saya baca waktu itu hadisnya nggak sama. Kemudian yang keenam, mautanu kaqa'asil ghanam, kematian yang banyak seperti kambing kena wabah. Ini di dalam hadis Rasulullah bersabda begini, aqdid, hitunglah sitan baina yadayyas saati, hitunglah 6 tanda kiamat itu sudah dekat. Wa zakara fihi, lalu Rasulullah menyebutkan mautanu ya'khudhu fikum kaqa'asil ghanam, suatu waktu nanti akan ada kematian yang mendadak di tengah-tengah masyarakat seperti kambing terkena wabah. Begitu mati satu, kambing yang ada di sekitarnya ikut mati. Itu pernah terjadi dulu di zaman Rasulullah. Kambingnya, maksudnya ada orang pelihara kambing, begitu satu mati, ikut yang lain mati. Nah, suatu waktu nanti sebelum kiamat, kata Rasulullah, akan terjadi kematian yang berketerusan seperti itu. Cuma kapan kita nggak tahu. Setelah itu, yang ketujuh, kasratu duhuril fitani bi anwa'iha, banyak terjadi fitnah dalam beragam bentuk, macam-macam model fitnah. Ini tidak sempat saya baca hadisnya kemarin. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, adalah fitnatun nadril haram. Fitnah yang pertama yang menimpa umat akhir zaman adalah fitnah, artinya cobaan melihat sesuatu yang haram. Ini cobaan. Kita saat ini, untunglah kita tinggal di Banda Aceh atau di Aceh, agak terbatas sedikit. Tapi begitu kita keluar, baru angkat Sumatera Utara, Besitang, langsung nampak kan orang pakai rok mini, orang pakai baju you can see dan segala macam, apalagi ke luar Aceh. Tetapi nggak jaminan kita di Banda Aceh nggak melihat yang haram, karena ada televisi. Nggak jaminan ketika kita nggak punya televisi, ada handphone dalam kantong kita. Kita bawa ke masjid lagi handphonenya. Begitu kita buka, ada panggilan dari Pak Wahyu, udah muncul Ayu Ting Ting di situ. Coba bayangkan. Ini cuk baju anu atau baju adik yang dipakai. Sempit, pendek, hantar kaduh gitu kan. Nah, ini fitnah. Dan dikemas dengan ditambah dengan suara yang bagus mendayu-dayu, musik yang indah, sehingga tertarik kita untuk mendengar, menyimak dan melihatnya. Diberikan ulasan-ulasan yang bagus, dipresentasi oleh presenter dengan suara yang mengalun-alun merdu. Jadi diberikan warna pencahayaan dan segala macam sehingga menjadi suatu yang indah. Begitu kita lihat, itulah fitnah.
presenter televisi yang mengenakan jilbab berapa orang sekarang? Ada, tapi kan tidak banyak. Begitu dia acara-acara entertainment dikit, acara-acara hiburan, sudah pakai baju pendek, sudah pakai celana ketat, rok pendek, dan yang apa namanya, diberikan kemasannya itu, padahal yang diomongin sesuatu yang tidak terlalu penting bagi kita, tapi didukung oleh cahaya, didukung oleh nanti akan ada hadiah, mengundang ini tamu apa, bintang tamu. Diundang pula Ustadz Maulana ke situ kan, bintang tamu, ceramah sedikit. Di sampingnya ini nampak belahan paha, belahan dada. Tinggal dengar Ustadz Maulana ceramah, kaduhnya kan gitu. Atau ustaz-ustaz lain. Gitu. Jadi ini yang pertama, fitnatun nadri al-haram, kata Rasulullah. Penjelasannya, min khilalin ma yuradu fil fanawatil fadaiyati wal majallati wa mawaqi'il internet wa ma yatanaqalahu nasu min suwarin wa muqati'in video muharramatin abbaral hawatif al mahmulat. Jadi dari mana nampak yang haram itu? Yang pertama, nampak barang-barang haram itu dari majalah dan koran-koran, dari koran dan majalah-majalah. Kemudian nampak dari adanya saluran internet online. Kemudian nampak dibawa juga melalui min suwarin wa maqati'in video, dari dikirim gambar atau video pendek real. Abbaral hawatif, yang masuk, yang menumpang melalui handphone. Oke, handphone lo. Jadi video-video pendek. Karena kalau video panjang memang nggak kita lihat, karena kita sibuk dengan urusan lain. Begitu tengok 90 menit, kepu ya, nggak sempat kita. Tapi video pendek itu nggak sengaja. Kadang-kadang sedang kita buka, dia muncul duluan. COD kan? COD itu antarin barang bayar di rumah. Bukan COD-nya, COD-nya mungkin perlu kita ketahui informasi. Tapi yang menjadi masalah, yang mempromosikan COD-nya itu sudah pakai baju anak kumun dia, bukan baju dia tuh, bajunya sempit, kecil, pendek gitu. Baju nggak cukup lah bahasa. Ini yang pertama. Kemudian fahadihi fitanun. Ini adalah salah satu fitnah. Man tarakaha wa najiya minha makhafatallahi wa ta'diman lahu awrathahullahu lahu imanan yajidu halawatan fi qalbihi. Siapapun yang mampu mengendalikan diri untuk tidak menikmati gambar-gambar itu, maka Allah akan berikan keteguhan iman ke dalam hatinya, dan dia akan selamat dalam sekarat nanti. Kalau nampak emang nggak mungkin lagi kita hindari. Begitu kita buka langsung nampak, kayak TV. Kita tujuannya tadi mau dengar ceramah siapa misalnya Ustadz, ya pokoknya kita mau dengar ceramah, tetapi diselingi oleh iklan. Memang nggak mungkin kita hindari. Yang menjadi penekanan dalam kitab ini adalah semoga orang yang kepadanya nampak itu tidak menikmati. Begitu nampak, ya kalau sudah ke situ matanya, itu sudah menikmati. Tapi cepat-cepat palingkan, cepat-cepat tinggalkan. Kalau ada remote, pindahkan ke channel lain. Cuma bahayanya begitu dipindah lebih parah lagi nampak di channel lain. Jadi memang palingkan wajahmu.
Ali bin Abi Thalib di masa muda berjalan dengan Rasulullah pernah melihat orang perempuan melintas, cantik, ditengoknya, didorong dagu oleh Rasulullah. Ya Ali, an-nadrul ula laka wasani alaika. Wahai Ali, melihat pertama nampak itu hadiah, apa namanya? Itu rezeki. Tetapi kalau sudah setelah nampak menikmatinya, itu bala, itu musibah. Ali waktu itu masih muda, dan kita anak-anak muda, cuma anak-anak tua pun ikut masalahnya, bukan anak muda aja nih, maksudnya orang-orang tua pun ikut. Jadi bahaya sekali memang handphone nih. Tapi nggak pakai handphone pun nggak mungkin. Sekarang ini orang perlu menghubungi kita, kita pun perlu menghubungi orang. Kemudian informasi sekarang kalau nggak kita buka-buka handphone, kita kayak terisolasi dari informasi orang lain. Jadi kita buka lah, tahulah kita bagaimana keadaan lingkungan di sekitar kita. Sepuan kawin lo misalnya, siapa yang ada meninggal, mana ada gotong royong, kan sekarang udah jarang diumumkan. Kalau diumumkan tidak terdengar. Jadi dengan handphone itu cuma itulah. Jangan sampai menikmati ketika masuk fitnah an-nadru tadi, fitnah penglihatan. Yang kedua, kata Rasulullah, wa fitnatul malil haram ka amwalir riba war risyawa wa bai'il bada'i'il muharramati min khumurin wa malabisin muharramatin wa ghairi dzalik. Yang kedua, fitnah harta haram, ujian berupa harta haram. Riba, sogok, dan hasil transaksi barang-barang yang diharamkan seperti menjual minuman keras, menjual pakaian atau baju yang terbuka aurat. Misalnya bukan pakaian dalam, pakaian luar yang membuka aurat. Yang penting untung, kata pedagang, yang penting ada yang beli. Dengan ada yang beli, dia dapat duit, padahal duitnya itu duit haram. Karena menjual barang yang ketika dipakai oleh orang lain menimbulkan dosa. Apalagi riba, apalagi sogok. Ini cobaan bagi kita. Mengutangkan atau menyimpan uang tanpa diberikan bunga, itu nggak akan membuat kita miskin. Lalu diberi bunga juga akan membuat kita menjadi kaya. Tetapi tidak sedikit, tidak jarang kita menikmati bunga yang 0,0000% itu. Cukup suka kita. Makanya sekarang orang memaksa-maksa supaya bank konvensional dibuka lagi di Aceh. Supaya apa? Supaya mudah deposito. Hasil deposito ujak umrah. Hasil depositonya itu. Walaupun sekali lagi saya tidak mau terlibat terlalu panjang dalam diskusi apakah bunga bank itu, bank konvensional dengan bank syariah itu betul-betul beda. Cuma bukan di situ kita berdiri, kita bahas ini. Kita bahas ini adalah bahwa ini fitnah. Ketika kita menikmati sesuatu yang tidak sepenuhnya halal, itu ujian bagi kita. Dan itu terjadi di akhir zaman. Dulu nggak ada yang seperti ini. Nah itu. Sekarang menyebar, melebar di mana-mana. Tawarannya banyak sekali. Kalau kita menikmatinya, maka itulah kita kalah dengan fitnah akhir zaman. Tapi kalau kita mampu mengendalikan diri, nggak mau kita terima sogok, nggak mau kita terima barang haram, nggak mau kita melakukan transaksi barang haram, maka kita diberikan istiqamah oleh Allah dan di sekarat apa tadi? Kita mengakhiri kehidupan dalam keadaan beriman. Sakaratul maut kan ada doa kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar. Itu doa kita. Ya Allah, berikan keringanan dalam sakaratul maut, berikan kemudahan dalam sakaratul maut. Nah, Allah akan berikan kepada orang yang mampu mengendalikan diri dari fitnah-fitnah ini. Mulai dari fitnah melihat haram, juga fitnah barang haram. Kemudian yang ketiga, wa fitnatul libasil haram. Sawa'um minar rijal awin nisa.
cobaan yang ketiga adalah cobaan berupa mengenakan pakaian yang haram, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti diberikan penjelasan sini yang dimaksud dengan pakaian haram yang membuka aurat atau yang mempersamakan dengan orang kafir atau mempersamakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi 3. Yang pertama, membuka aurat itu masuk kategori pakaian haram. Yang kedua, mengikuti cara berpakaian orang kafir. Pakai liontin, ada kepala salib misalnya. Waktu tahun baru pakai topi yang runcing ke atas. Tiup trompet, itu pakaian-pakaian orang kafir yang kita ikut-ikut mereka. Kemudian yang ketiga adalah menyerupai laki-laki dan perempuan. Ada pakaian laki-laki, ada pakaian perempuan, sehingga kita pun berpenampilan seperti perempuan, termasuk dalam gerakan-gerakan. Wa kasratu wuqu'in nasi fil fitani hatta sara iltaqiya ghariban bainahum. Sarat taqiyan naqiya ghariban bainahum. Ketika itu di akhir zaman nanti, ketika fitnah itu merajalela, maka orang yang suci hatinya, orang yang mengendalikan diri itu dianggap sebagai orang ganjil, orang aneh di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena yang lain sudah begitu semua. Kalau misalnya ada orang bilang nggak ada TV, heran. Hah? Ada TV itu? Orang aneh dianggap. Nggak ada HP Android. Hah? Hari gini belum ada HP Android? Nah, dianggap aneh. Nggak mau ikut misalnya nonton konser, dianggap sebagai orang aneh. Itu fitnah. Fitnah itu ketika orang-orang seakan-akan bersepakat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang haram itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini juga belum habis saya baca hari itu. Duhurul qanawatil fadaiyah, banyaknya saluran-saluran satelit. Banyaknya saluran-saluran satelit. Apa maksud saluran satelit ini? Begini kata Rasulullah. La yushakunna ayyasibba alaikum syarru minas sama'i hatta yablughal fayafi. Qila wamal fayafi ya Aba Abdullah? Qala al-ardul fadharu. Saya khawatir kata Rasulullah, sungguh nanti sebelum di akhir zaman sungguh nanti akan terjadi keburukan-keburukan itu turun dari langit, menjangkau sampai ke tengah padang pasir tandus yang tak biasa didiami oleh manusia. Fayafi. Apa itu fayafi ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan fayafi adalah tempat terisolir. Apa yang dimaksud dengan turun keburukan dari langit? Diberikan pemahaman oleh penulis kitab ini. Keburukan-keburukan itu seperti tadi. Ada fitnah melihat yang haram, ada fitnah mendengar informasi yang haram, bukan lagi dilihat di tengah-tengah kota, sampai ke ujung kampung, ke tempat terisolir sekalipun, sampai itu barang-barang dan gambar-gambar haram itu. Kenapa bisa sampai? Karena udah ada satelit yang menyebar luaskan itu. Bapak Ibu coba melintas di jalan-jalan sampai ke daerah-daerah pelosok. Rumah sudah mereng begini, parabola beraya, tegelem. Kenapa bisa ada parabola? Mereka beli TV. Mereka menonton film Prancis, film Jerman. Lebih maju orang di kampung dalam soal itu daripada orang kota. Nah, melalui saluran itulah mereka melihat barang-barang haram. Zaman dulu hanya orang di kota yang bisa melihat gambar-gambar haram itu. Pornografi.
Di kampung nggak ada itu. Sekarang sampai ke kampung pun dia. Kenapa? Karena satelit sudah ada di mana-mana. Dicatat oleh penulis kitab ini, la yaqillu an salasati asyara alfin. Tidak kurang dari 13.000 satelit sekarang ada di atas permukaan bumi. 13.000. Yang kita kenalkan satu, satelit Palapa. Penulis kitab ini mengutip dari sumber lain, ada 13.000 satelit sekarang terpasang di atas bumi yang 24 jam bisa menyalurkan berbagai gambar, suara, informasi dan segala macam. Makanya orang-orang yang tinggal di pelosok sekalipun itu juga dapat mengakses film porno tadi. Apalagi ada HP. Jadi begitulah kira-kira. Makanya Rasulullah mengatakan la yushakunna ayyusabba alaikum. Sungguh saya khawatir akan terjadi kepada umatku di akhir zaman nanti turun keburukan dari langit. Maksudnya dipancarkan dari langit oleh satelit-satelit itu. Keburukan itu merata, bukan hanya di tengah kota, bukan hanya di perkampungan orang kafir, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok negeri, ke tempat terisolir sekalipun, di sana juga bisa menerima gambar atau kiriman gambar dari atau video atau film dari satelit-satelit yang sangat banyak itu. Ini yang ke-8. Hari itu nggak habis kita baca. Kemudian yang ke-9 itu terjadinya perang antara umat Islam sendiri atau perang saudara. Ini sudah pernah terjadi, sebuah perang yang sangat besar, yaitu perang Siffin antara Ali beserta pengikut dan Muawiyah beserta pengikutnya. Berhari-hari perangnya terjadi. Dan yang ke-10 adalah Khawarij. Akibat dari perang tadi muncul kaum Khawarij yang bersikap ekstrim, sibuk menyalah-nyalahkan amalan orang lain, keyakinan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Padahal ilmu mereka sangat terbatas, sangat sedikit ilmu yang mereka miliki. Ini 10 yang sudah pernah kita baca, cuman hari itu tidak lengkap kita baca hadis. Bapak Ibu, kemudian setelah itu ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Nabi palsu. Yang ke-11 tanda akhir zaman tanda kiamat adalah munculnya nabi-nabi palsu. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda begini, la taqumus sa'atu hatta yab'asa dajjaluna kadzabuna qaribun min salasina kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul para pembohong sekitar 30 orang yang semuanya mengaku sebagai rasul-rasul Allah. Jadi kita hitung saja udah berapa orang nabi palsu sekarang. Di zaman Rasulullah ada Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian zaman Abu Bakar ada Musailamah Al-Kadzab. Setelah itu lama tidak ada. Nanti ada Mirza Ghulam Ahmad. Di Indonesia ada Ahmad Musaddiq, ada Ali Aminuddin. Mungkin sekitar 5 atau 6 orang sudah ada. Yang kita dengar mengaku sebagai nabi, sebagai rasul Allah. Nanti setelah 30 orang mengaku sebagai rasul Allah, maka dunia ini pun dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperkirakan oleh Rasulullah. Kemudian ada tanda berikutnya. Ini tandanya baik. Maksudnya kejadiannya baik. Apa kejadiannya? Huyu'ul amni warraha. Jazirah Arab kembali tenang, makmur, subur. Kan bagus itu. Tetapi kata Rasulullah, negeri Arab itu negeri gersang hakikatnya. Apa namanya? Alaminya Arab itu negeri yang gersang. Maka ketika makmur, subur, tenang, aman, itu menjadi
tidak lazim lagi. Nah, itu pertanda kiamat. La taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi maruhan wa anharan. Kembali hijau, kembali memiliki sungai-sungai, kembali ada air. Tumbuh-tumbuhan yang tidak ada di Arab bisa tumbuh. Sekarang ini pohon lengkeng pun sudah ditanam di Arab. Rambutan, mangga sudah lama. Kemudian di negara-negara non-Arab ditanam pohon-pohon Arab. Zaitun, kurma, tin. Dan tentu saja semua kita bahagia, senang. Di dekat dari Kuala Lumpur tuh, lupa saya namanya. Itu perkebunan kurma sangat bagus buah-buahannya. Kita di Kecik Lumi kan, di komplek Masjid Kecik Lumi kan banyak juga buah kurma. Senang kita. Padahal ini tanda bahwa kiamat itu sudah semakin dekat. Ketika pohon-pohon Arab tumbuh di negeri lain, pohon-pohon negeri lain tumbuh di Arab, nah itu pertanda kiamat. Karena sudah tidak lazim lagi, sudah tidak normal lagi, sudah ada berbagai keganjilan dan keanehan. Sekali lagi, ini menyenangkan informasinya, tetapi tetap menjadi salah satu isyarat bahwa kiamat sudah semakin dekat. Yang ke-13, duhuru narin minal Hijaz. Ini sudah kita baca juga. Muncul api dari Hijaz, dari kawasan Arab. Entah karena kebakaran, entah karena hasil eksplorasi alam, tapi Rasulullah mengatakan itu. La taqumus sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz. Sebelum kiamat terjadi nanti pasti akan muncul api di daerah Hijaz, daerah antara Mekah, Madinah, Riyadh dan sekitarnya. Nanti akan ada api. Cuma kapan kita nggak tahu. Nanti kalau sudah melihat api itu pertanda bahwa prediksi Rasulullah itu sudah terjadi. Baik Bapak Ibu berbahagia, ini kita padai dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk kita menyambung pembacaannya kembali di malam-malam pekan-pekan berikutnya. Terima kasih kepada Allah SWT kita mampun. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.